perusahaan seperti ini, yang mau mengkriminalisasi, yang kami duga mau mengkriminalisasi masyarakat, jangan coba-coba. Kami akan dengan kekuatan kami untuk membela masyarakat yang hanya mencari hidup, mencari makan. Perusahaan ini banyak kekurangannya. Dia melakukan perkebunan di daerah areal hutan produksi. Tidak ada perpasan kawasan. Kemudian juga manajemen mereka semena-mena. Nanti bisa dibuktikan di dalam perjalanan kasus ini. Kami sampaikan kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kapolres, tolong utamakan kebenaran dan keadilan hukum. Masyarakat ini masyarakat kalian. Mereka mencari hidup saja, mencari makan. 18 orang ditangkap meninggalkan anak istri mereka. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak istri mereka? Kami minta keadilan hukum ditegakkan. Jangan sampai dugaan kami benar bahwa Polres, Polda sudah ada pesanan. Itu yang kami tidak mau. Kami akan teruskan kasus ini ke Mabes Polri. Bahkan kalau ada penyimpangan di dalam. Adil Katalino Bacuramen Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Kami sebagai tokoh masyarakat Desa Serindu, Kecamatan Montrado dan Kecamatan Tapkala, Kabupaten Bengkayang, meminta bantuan kepada LBH MADN untuk membantu dan DAD ke provinsi untuk membantu warga kami yang ditahan 18 orang di Kapolres Bengkayang untuk bantuan hukum dan untuk ditindaklanjuti. Demikian, saya ucapkan terima kasih untuk lembaga MADN. Adil Katalino Tahan di Polda, dan ini harusnya tidak perlu terjadi dan tidak perlu dipindahkan ke Polda oleh Polres Bengkayang. Tapi nggak tahu apa yang menyebabkan Kapolresnya sangat ketakutan. Dan saya mendengar juga bahwa Polres sudah dengan kawat berduri, dikelilingi kawat berduri. Dan saya tanya Pak Sekjen juga ya, Pak Kapolres juga ya, ya harusnya tidak perlu dipindahkan, hanya alasan tidak tahu apa. Dan tadi kami sempat bertemu dengan teman-teman di kantornya Pak Gloria Senen, beliau sebagai Sekjen Majelis Adat Dayak Kalbar, ya DAD Kalbar, dan beliau juga sebagai Sekjen MADN LBH-nya. Dan kebetulan di situ juga tadi ada banyak teman-teman pengacaranya beliau yang ada di situ. Setelah kami cerita, ngobrol awalnya pertama, ya akhirnya nyambung dan membuat satu kesepakatan supaya kasus di Bengkayang ini kita angkat, gitu ya. Dan untuk bisa mensuprapi pihak perusahaan dan pejabat dan ya aparat, maka tadi rencananya akan kita turunkan nanti 50 orang tim pengacara. Ya semoga itu bisa terlaksana dan mereka semua terpanggil, gitu ya. Karena memang ini kita nggak ada dana, begitu. Tetapi nanti Tuhan buka jalan untuk kita ketika apa yang kita lakukan ini benar, gitu ya. Dan ini saya pikir perlu kita ya antisipasi, perlu pergerakan sehingga menjadi pembelajaran perusahaan-perusahaan ke depan. Kalau mau datang, mari bekerja sama, sejahterakan masyarakatnya, jangan jajah. Itu yang kita mau. Nah, saya melihat apa yang dilakukan perusahaan ini hanya menguntungkan mereka, merugikan masyarakat. Ya, saya berharap tidak ada ke depan seperti itu. Oleh sebab itu Pak Sekjen, ya masyarakat dari Tapkala, dari Bengkayang, ya ingin juga ketemu dengan Pak Sekjen untuk melaporkan permasalahan sana seperti yang sudah dilaporkan oleh Pak Kadis tadi, begitu ya. Dan berharap kepada Majelis Adat Dayak Nasional dan LBH MADN untuk bisa menangani perkara ini. Begitu. Mereka tentu lalu satu dari sisi Bapak Ibu yang sedang ditahan.
Yang pertama-tama tentu sikap saya sebagai Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, saya menyesalkan kejadian itu terjadi dan kemudian masyarakat Dayak ditangkap tanpa suatu proses yang berkaitan dengan hukum terutama. Dan yang sangat memprihatinkan saya tentu adalah kepindahan penahanan itu dari Polres Bengkayang ke Polda, lalu dibawa ke Polda, di tingkat Polda, di tingkat provinsi, yang tentu sangat-sangat menyulitkan keluarga yang ditahan. Itu sikap saya, sikap kami dari MADN, prihatin dan menyesalkan kejadian itu terjadi, penangkapan, lalu kemudian dipindahkan lagi ke Polda tanpa pemberitahuan kepada keluarga-keluarga yang berjumlah kurang lebih 18 orang itu. Yang kedua, tentu berkaitan dengan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Sebetulnya saya sebagai Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional sangat berharap bahwa kepala daerah, pemerintah daerah memberikan ruang untuk bagaimana hal itu bisa diproses dengan baik. Tentu kita berharap sebagai masyarakat Dayak, pimpinan daripada suku bangsa Dayak, berharap bahwa Pemda atau kepala-kepala daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota, bahkan mungkin provinsi, saya pribadi dan sekaligus sebagai Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional sangat berharap bahwa kasus-kasus masyarakat itu dapat diproses, diselesaikan dengan baik-baik dengan Pemda atau kepala daerah sebagai tiang tengah antara kepentingan daripada perusahaan dan kepentingan daripada masyarakat yang terjadi konflik ini. Maka saya berharap, saya memohon kepada kepala daerah untuk memperhatikan hal ini, terutama masyarakat yang ditahan. Apabila itu memang berkaitan dengan proses hukum yang harus ditindaklanjuti, tentu saya berharap bahwa proses hukum itu tidak berkepanjangan yang memakan biaya semakin banyak. Dalam hal ini bukan hanya sekedar biaya materi, tetapi juga perasaan dari masyarakat, keluarga yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan oleh kejadian penahanan ini. Jadi itu yang saya perlu sampaikan dengan kasus ini. Untuk selanjutnya saya kira, saya berharap Pak Sekjen yang merupakan orang yang berada di daerah sini yang mungkin lebih mengetahui bagaimana sebaiknya proses ini dilakukan. Karena saya berada di Jakarta tentu bisa saja tidak mengetahui secara baik kasus yang sedang terjadi. Untuk itu apabila memang apa yang saya sampaikan ini salah atau ada kurangnya, saya mohon dimaafkan. Tentu saya berharap bahwa Bapak Ibu yang keluarganya sedang ditahan saat ini untuk bisa bersabar, kuat, dan kita mencoba memakai berbagai jalur supaya apa yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik. Saya kira begitu saja statement dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Barsengat Kak Jobata. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, kebetulan saya didatangi oleh saudara-saudara saya dari Kabupaten Bengkayang, ada yang dari Menterado, ada dari Capkala, ada dari daerah Samalantan. Kehadiran mereka Bapak Ibu Saudara sekalian adalah dalam rangka ingin meminta bantuan, terutama bantuan hukum
proses mereka dengan perusahaan PT Jo yang baru-baru ini terjadi. Satu hal yang saya sampaikan sebagai Sekjen Majelis Adat Dayak Nasional adalah, pertama, kami MADN akan mengawal kasus ini bersama dengan DAD Provinsi dan Kabupaten dan dengan tim LBH MADN. Karena kami merasa bahwa kasus ini kami duga penuh dengan sebuah pemaksaan terhadap kasus yang terjadi di daerah di mana PT Jo berada. Kami memohon kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, agar penegakan hukum ini benar-benar penegakan hukum yang berkeadilan, berperi kemanusiaan. Karena ingat Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, saya sampaikan pesan Bapak Kapolri kepada kami, terutama kepada kami Majelis Adat Dayak Nasional, bahwa investasi apapun, mau dia perkebunan, mau dia pertambangan, tujuan investasi yang ada di daerah, salah satunya adalah dalam rangka memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Karena di dalam Undang-Undang Perkebunan pun dijelaskan pada pasal 3 itu, dijelaskan di situ bahwa sebuah investasi perkebunan tujuannya satu, agar ada pendapatan daerah, kemudian ada pekerjaan, membuka usaha pekerjaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau ada perusahaan seperti ini yang mau mengkriminalisasi, yang kami duga mau mengkriminalisasi masyarakat, jangan coba-coba. Kami akan dengan kekuatan kami untuk membela masyarakat yang hanya mencari hidup, mencari makan. Perusahaan ini banyak kekurangannya. Dia melakukan perkebunan di daerah areal hutan produksi. Tidak ada perpasan kawasan. Kemudian juga manajemen mereka semena-mena. Nanti bisa dibuktikan di dalam perjalanan kasus ini. Kami sampaikan kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kapolres, tolong utamakan kebenaran dan keadilan hukum. Masyarakat ini masyarakat kalian. Mereka mencari hidup saja. Mencari makan. 18 orang ditangkap meninggalkan anak istri mereka. Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak istri mereka? Kami minta keadilan hukum ditegakkan. Jangan sampai dugaan kami benar bahwa Polres, Polda sudah ada pesanan. Itu yang kami tidak mau. Kami akan teruskan kasus ini ke Mabes Polri. Bahkan kalau ada penyimpangan di dalam penyidikan, kami akan lapor ke Propam Mabes Polri. Terima kasih. Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga. Basengat Kak Juwata. Harus. Dayak! Bangkit! Dayak! Dayak! Indonesia! Dayak harus bersatu menantang ketidakadilan yang ada di tempat ini, karena tanah ini tanah masyarakat, tanah orang kami, orang Dayak, di mana tanaman sawit itu ditanam. Harusnya tanah mereka dianggap sebagai saham bagi masyarakat, bukan masyarakat mau coba dikriminalisasi. Kami tidak setuju seperti itu. Apa guna ada investasi kalau investasi itu justru merongrong ketenangan keamanan masyarakat? Dan untuk apa ada investasi itu? Kalau membuat kegaduhan dan menyengsarakan masyarakat. Terima kasih. Selamat malam. Penjajahan di atas bumi Indonesia ini harus dihapuskan. Bahwa kehadiran perusahaan selama ini tidak membawa kesejahteraan, tetapi menjajah, yang harus dilakukan perlawanan. Dan harus diusir kalau memang perlu. Oke. Setuju, Mas Mana? Terima kasih.